Marga Kutad. Garis emas di alis. Pasti kamu. Cucu baik, leluhurmu datang. Pergi dari sini. Ana, aku yakin tadi merasakan seset ITU di sini. Kenapa tak bisa terhubung? Kenapa wanita ini begitu kuat? Eric Todd, keluarkan wanita ini dari sini. Tolong. Aku tidak bisa. Sungguh tak sanggup. Panggil ambulans cepat. Baik. Apa Tuan Ander masih perlu napas buatan? Hah? Kau yang lakukan? Aku tidak bisa. Beberapa hari lalu, aku beri napas buatan ke anjing, tapi akhirnya tetap mati. Tak berguna. Wah, tubuhmu sangat menakjubkan. Jadi, maukah kamu bersemedi berdua denganku? Ternyata terkunci begitu saja. Kenapa aku merasa? Baruque Ilongon sesuatu? Tidak mungkin. Orang yang memberiku napas buatan adalah cicitku. Aku baru mengajak cicitku bersemedi berdua. Aku lebih hina dari binatang. Baik, jujur saja. Siapa yang mengirimmu? Cicitku ini sangat tampan. Pantasan, ini gen keluarga Todd. Aku tidak akan mengulang pertanyaan. Siapa? Cepat jawab. Tentu saja Dewa Langit. Jangan kira berpura-pura gila bisa membuatmu lolos. Mana ada orang waras yang pura-pura hila tanpa alasan? Namaku Hope Todd. Aku leluhurmu. Dewa Langit mengutusku ubah nasibmu. Kau akan mengalami malapetaka berdarah. Hanya aku yang bisa menghindarkan. Panggil seseorang ke sini. Sekarang para penipu. Semakin berani Dongon trik mereka. Bukan, aku bukan penipu. Kau benar-benar akan selakap harap. Bahkan jika berendam obat ini tiap hari, tidak akan berguna. Dalam 2 bulan, kau pasti tewas. Hanya aku yang bisa selamatkanmu. Selain umurnya pendek, tampaknya cicitku ini tidak terlalu sial. Bagaimana ini bisa ganggu peningkatanku? Tuan Ander, apa kau percaya dia bisa selamatkanmu? Dia bisa menebak sisa umurku dengan tepat. Dia pembunuh atau dokter ajaib. Apapun itu. Siapkan kamar untuk Nona Todd. Baik. Yang paling jauh dariku. Apa yang terjadi? Jantungku berdegup sangat kencang. Apa akan ada musibah pada cicitku? Jangan takut, cicitku. Aku di sini untuk menjagamu. Kalau tidak segera bangun, aku benar-benar bisa terluka. Ya Tuhan, aku hampir mati ketakutan. Astaga. Ini ulahmu? Tak perlu berterima kasih. Sudah kuperkirakan kau akan sial malam ini. Ini semua untuk mengubah nasibmu. Kalau bukan karena tujuanku, aku takkan menjaga si pembuat onar sepertimu.
Jika kau merasa aku mengganggu tidurmu, bisa kutunggu di luar pintu. Kenapa kau masih di sini? Sepertinya kita berhasil kali ini. Baguslah. Kau tetap sama sekali tak terluka. Gila kau. Tadi malam Erik kehujanan truk limbah, lalu jatuh ke lubang. Melainnya dia, sialan sekali. Jadi untuk sementara, aku butuh kau untuk jadi asistenku menggantikan. Boleh. Coba bakso ikanku buatan rumah. Bakso singa murka surgawi, bakso sapi tukar jiwa, bakso ikan otak cerdas, bakso lotus goreng tak berperasaan, bakso campur naik tingkat, 3 daging, 2 sayur, silakan dinikmati. Enak kan? Pelahan dikit. Astaga, aku lupa dia manusia biasa. Kali ini dia makan 5 pil ajaibku. Semoga dia tidak meledak karenanya. Tidak mungkin, keluarga Anda tak boleh punah karenaku. Aku perlu keluar sebentar. Hei. Hope, akhirnya kau keluar. Aku perlu bicara. Dengarkan dulu. Beginilah keadaannya. Ada ide bagus? Jika kau ingin menyelamatkan Eddie Anda, bukan berarti tidak ada cara. APA, idemu terlalu aneh. Sama sekali tidak. Dia cicitku. Cicit? Ya, aku datang untuk memberitahu kau mengikat tali takdir ke orang yang salah. Orang dengan marga Under ini bukan Todd. Kau dan Ed ternyata terhubung benang takdir merah. APA? Jadi siapa sebenarnya cicitku ini? Jauh tapi dekat di hadapan. Coba pikir siapa lagi di sekitarmu yang bermarga Todd. Ternyata Eric Todd adalah keturunanku. Pantasan dia selalu sial. Semua kasih sayang tulus yang kuberikan ke keturunanku. Ternyata salah orang. Tuan Under, maaf, darahnya tak bisa kuhentikan. Masih bisa bicara. Cepat sampaikan permintaan terakhirmu. Pergi Kiliar. Apa kita benar-benar akan pakai cara itu? Tadinya mau pergi? Aku tidak pergi. Cari cara menyelamatkanmu. Hope, tak peduli siapa yang mengirim. Aku tak menyalahkanmu. Tolong sampaikan ke ibuku. Aku minta maaf. Damn. Surat wasiat ada di brankas studi. Passwordnya. Jangan bicara. Aku ada cara menyelamatkanmu. Dewa Petir bilang, kalau aku tidur denganmu, semangatmu bisa distabilkan. Tubuhmu tak akan meledak. APA. Tidur bersama? Yeah. Pergi. Ada APA? Ini cuma tidur bersama. Kamu orang modern dari abad 21. Kok lebih kolot dariku, manusia kuno, Lajapila. Ini untuk menyelamatkanmu. Toh. Sekarang aku paham. Memahami APA? Kau sudah membohongiku sejak awal. Kau sama seperti wanita lainnya. Yang kau inginkan hanya tubuhku. Anggap diri semanis buah persik, ya? Seolah semua ingin menggigitmu. Aku sudah hidup ribuan tahun. Tak ada tipe pria yang belum kulihat. Jujur saja, kau memang istimewa. Jika ini zaman dulu, kau pasti bintang Silfoot. Pergi. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kau takkan kemana-mana. Bersikaplah baik, tunggu aku menyelamatkan. Tolong. Ini yang disukai Tuan Under? Hei, Zoe, tolong. Zoe. aku yang mengatur jiwamu. Ini kehormatan bagimu.
Jika bukan karena sudah ribuan tahun kurajut ramuan tanpa review buruk dan tak mau reputasiku ternodai karena kau pikir aku peduli nyawamu? Wanita sialan, beraninya kau. Ayo. Kenapa wajahmu makin memerah? Kamu bukan mau meledak, kan? Aku harus cepat. Aku bisa bergerak sekarang. Ana, bagaimana orang biasa bisa menembus mantraku? Bahkan kekuatannya bertambah. Aku cuma mau mencubit dagunya, tapi malah mengangkatnya. Jangan-jangan efek pil ajaibnya muncul? Kita harus berhubungan sekarang. Berhenti di situ. Kuperingatkan, kalau kabur lagi, aku takkan peduli nasibmu. Lihat aku, apa kelihatan ada yang salah? Pembohong kecil. Jadi katanya kamu sudah baik-baik saja, biar aku periksa. Sudah selesai. Kekuatanku, kenapa tidak mempan? Lagi pedenya, aku bahkan tak bisa menangkapnya. Sepertinya kau baru saja sangat beruntung. Kau, manusia biasa, berhasil menyerap semua kekuatan dari pil ajaibku. Bisa tolong berdiri dulu sebelum bicara? Karena kau tidak akan meledak dan mati, aku pergi dari sini. Berdiri di situ. Eddie, apa yang kau lakukan? Bukannya kau ingin sekali menyingkirkan wanita gila ini? Mau kemana kau? Kau kira rumah bawah ini seperti supermarket? Bisa senaknya masuk dan pergi? Tentu saja, aku akan mencari Cicidasliku. Lalu untuk apa lagi aku turun ke sini? Bukannya kau bilang, aku cicitmu? Itu salahku. Nama marga kami, ejaannya berbeda. Tunggu sebentar. Kau. Ada yang aneh denganmu? Eddie. Kau, jangan-jangan. APA. Jangan-jangan kau. Jangan-jangan kau mau? Neben. Gratis. Dari. Sembarngan. Mustahil. Pil ajaibku? Pil ajaibku di dunia cultivator. Sangat langka. Kau cuma orang biasa. Tiba-tiba bisa menyerah jadi Serika. Tapi itu wajar. Aku paham. Pil ajaib, mewahmu itu tak ada artinya bagiku. Kira aku butuh pensiunnya untuk sembuh? Kalau begitu lebih mudah. Karena kau tak percaya. TAPI. Aku sudah selamatkan nyawamu. Kidasari. Takeda Hadang. Da. Mana sih? Anak sial kecilku? Jangan takut sisit, leluhurmu datang. Ayo. Kenapa aku tak bisa terbang? Hope, jangan berharap. Kalau menjauh 100 meter dari kekuatanmu hilang. Masa? Aturan konyol apa ini? Dasar takdur, kau bikin aku? Berhenti di situ. Hey, Tuan Under. Bagaimana menurutmu? Barson, film Farewell yang kubintangi, nilai berapa yang kau beri? Kereza, peranmu sebagai asisten sangat bagus. Nah, lihat itu, pemikiran orang hebat selalu sama. Oh tidak, aku sudah hidup ribuan tahun, selalu diurus orang lain. Aku tak pernah mengikat dasi untuk orang lain. Belum selesai juga? Sebentar lagi.
Oh. Maaf tadi. Sudah selesai. Simpul Algojo pun lebih bagus dari ini. Apa kau pernah digantung? Harapan. Tuanader. Dasi hari ini cukup unik bentuknya. Bawa mobilmu sendiri. Tunggu dulu, aura gelapnya sangat kuat. Cicitku menghadapi malapetaka berdarah. Enam, 5, 4, 3, 2. Hahaha. Bang, kita berpisah untuk selamanya. Mustahil. Siapa wanita itu? Cari tahu untukku, cepat. Siapa wanita itu sebenarnya? Harapan. Nonatod, kau baik-baik saja? Aku lupa, kemampuanku tak mempan lagi padamu, jadi kugunakan sedikit kekerasan. Kenapa kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku? Apa aku benar-benar sepenting itu bagimu? Jangan lebay. Aku hanya menyelamatkan cicitku. Sekalian menyelamatkanmu. Nonatod, jadi maksudmu, aku cicitmu? Benar. Jadi kali ini aku selamat. Berkat Eric. TAPI, aku baru sadar sesuatu. Kalian berdua, berikan tanganmu. Ya Tuhan. Sekarang aku paham kenapa aku sudah latihan bertahun-tahun. Tapi keturunanku masih bernasib buruk begini. Ternyata karena dia menyerap semua sial, si pembawa sial. Maksudmu apa? Kina kau. Hilang? Tien. Under, leluhur tua ada di sana. Kenapa dia bisa melewati 100 meter lagi? Hei, ayo, lari lebih cepat sedikit. Aku penasaran, diam-diam kemana saja, rupanya di sini. Tempat persembunyian. Hei, halo, bisa bantu saya di sini? Waktu kau menggagalkan rencanaku, kelihatannya keren sekali. Kau bahkan bisa menyelamatkan 2 orang dari mobil tepat saat bom meledak. Tapi sekarang tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi benar kau yang memasang bom. Benar. Sayang si pria sakit itu tidak mati. Tapi kau kan pacarnya, coba tebak. Kalau otakmu meledak di depan matanya, apa yang akan dilakukannya? Dapat. Ah. Dasar jalan, apa yang kau lakukan padaku? Hei. Ah. Tangkap dia. Kau. Hope. Kau tidak apa-apa? Bukannya kau bisa sihir? Kenapa kau bergantung di pagar tadi? Kau sadar itu sangat berbahaya? Santai, aku baik-baik saja, selama kau berada dalam yibai meter dariku. Malaikat maut pun tak bisa mencabut nyawaku. Tak kusangka kau benar-benar datang. Cepat, tumbangkan dia untukku. Lima vitamin superku ternyata tidak sia-sia.
Kau ini, bukannya kau sering sakit-sakitan? Bagaimana menurutmu? Hampir lupa. Semua senjata di sini palsu. Sial, untung saja ini palsu. Berdiri di situ ngapain? Masuk sana. Eddie. Aku mohon padamu, tolong angkat aku. Aku janji tak akan macam-macam lagi. Hei, Nyonya. Aku mohon pada kalian, tolong angkat aku. Walau aku ini menantu keluarga Todd, tapi Todd ini beda dengan keluarga Under kalian. Jadi drama apapun di keluarga Under, urus sendiri ya. Berantakan sekali. Dengar ya, kalau tak angkat aku, dan ayah tahu soal ini, kalian pasti kena batunya. Sebaiknya jangan bergerak sembarangan. Nanti aku tak bisa jamin. Fred Under sampai sini. Sebelum telinga putus. Ayo pergi. Eddie, tunggu saja. Bajumu kotor di sini juga. Teddy. Kamu cekat? Aku sempat kira kau mau membunuhnya. Ayolah. Pembunuhan itu ilegal masa kini. Membanana. Terlalu mudah untuknya. Tadi kau bilang Eric menyerap semua sialku. Maksudnya apa itu? Seperti yang kedengarannya, kau dikutuk orang, tak cuma dapat sial terus, kesehatanmu juga makin merosot. Eric punya kondisi khusus, jadi dia menyerap semua energi negatif itu. Aku akan mati dalam 2 bulan. Semua karena kutukan itu? Eddie. Berani benar kau meneleponku. Dari mana Eddie dapat gadis liar itu? Bukankah dia cuma orang tak dikenal, yang tak berani muncul di publik? Tenang, jangan khawatir. Banyak cara untuk memastikan. Dia tak akan kembali. 5 tahun lalu, kau bilang Eddie pasti akan mati. Tapi lihat sekarang, dia masih sehat. Jangan marah, Tuan Glenn. Jika dia tidak mati, Bagaimana aku bisa dapat pembayaran terakhir? Percaya, aku paling ingin ini selesai. Karena kita tak bisa singkirkan Eddie sekarang. Cari orang lain saja. Eddie, nikmati keberuntunganmu selagi jika bukan karena Eric, kau sudah mati 5 tahun lalu. Tak kusangka ternyata aku membantu Tuan Under tanpa sadar. Tidak mungkin, 5 tahun terakhir, aku hampir tertabrak mobil. Tersedak air, kebanjiran sampah, dan semua cewek yang kau pacari ternyata penipu. Semua karena dia. Kau masih senang akan ini? Iya, meski semua itu, Tuan Under tetap biarkan aku jadi asistennya. Awalnya, kukira aku tak berguna. Ternyata, aku banyak membantu Tuan Under. Rupanya aku masih berguna. Tentu aku senang. Bersihkan hidungmu. Jangan kotorkan bajumu. Eric, dengarkan. Aku tak pernah tahan pemalas. Kau bisa bertahan begini lama karena kau punya keahlian. Tuan Under. Dasar orang bodoh, sepertinya tak bisa jauhkannya dari Eddie begitu saja. Harus selesaikan masalah dasarnya. Eddie, lihat aku sampai terluka menyelamatkan kalian. Bagaimana kalau Eric yang menjagamu beberapa hari ke depan? Ayolah. Keluarga Under punya banyak staf. Tak perlu. Baik. Kukira kau tidak kejam seperti itu. Tuan Under. Dengan asisten Todd di sini, Nona Todd tampak lebih bahagia. Siapa suruh taruh mereka di kamar yang sama? Bukankah kamar tamu berdampingan? Lanjutkan. Saat Anda menyelamatkan kami, Anda terlihat sangat keren. Kalau bukan karena aku cicitmu, pasti aku langsung jatuh cinta. Banyak orang yang menggegemeku. Dan mereka semua berbadan atletis. Tapi kamu dengan badan kecil ini harus lebih banyak olahraga. Bagaimana dengan Tuan Under? Dia punya 8 kotak loh. Benarkah? Serius.
Waktu itu, aku tidak lihat jelas. Tenang, bisa lihat lagi, masih ada kesempatan. Hai, Tuan Under, sudah olahraga pagi-pagi? Kamu terlalu kurus, harus makan lebih banyak, ya? Siap, Tuan Todd. Terlalu kurus. Bukannya perempuan ini seharusnya suka dengan tubuhku? Bukannya dia mau lihat sispaku? Kenapa dia tidak bereaksi? Makan lebih banyak. Tuan Under, hati-hati jangan sampai masuk angin pagi ini. Kamu yang pinter ya? Cicitku memang jenius. Malam hari, tumbuhan berhenti berfotosintesis, jadi tidak menghasilkan oksigen lagi. Makanya pagi hari, kualitas udara cukup buruk. Sebaiknya kamu olahraga malam saja. Jadi mau olahraga malam denganku? Apa aku harus dengar itu? Cicit, tambah lagi makannya. Jangan berhemat untuk Eddie. Ayo, habiskan. Kenapa tidak makan? Aku. Mau disuapin ya? Ini, silakan. Astaga, dasar kamu, beneran deh. Jangan bicara saat makan, jangan bicara sebelum tidur. Ada yang sudah hidup ribuan tahun, tapi prinsip dasar saja tak paham. Aku memberi makan anakku sendiri. Urusanmu apa? Memang aku hidup ribuan tahun, tapi aku bisa mengikuti zaman. Tak seperti orang abad Arsyi yang bertingkah seperti baru keluar dari makam kuno, mirip mumi berusia ribuan tahun. Aku undang Eric ke sini. Bukan untuk kau rawat ya. Lalu untuk apa? Ini. Bagaimanapun, dari awal sampai akhir, aku hanya orang asing bagimu. Jika bukan karena Eric, mungkin aku sudah tewas di mobil tadi, dan kau takkan peduli. Bukan begitu. Kalau kau mati, aku juga akan sedih. Lagi pula, kau adalah orang yang terikat nasib denganku. Kalau kau mati, kemana aku akan menyelesaikan takdir ini? Tapi bagaimana jika Kau adalah... Aku janji membantumu menghilangkan nasib buruk itu. Jadi meski tanpa Eric, tetap tak akan kubiarkan kau mati. Oh iya, coba lihat ini. Soal liontin giok ini, pernahkah kau melihatnya? Lihatlah. bukankah ini jimat kilin misterius milik Nyonya Vale dari dinasti Han? Rupanya kau cukup berwawasan. Kilin bisa menangkal malapetaka. Jika bisa temukan liontin ini, pakai terus selama 49 hari. Nasib burukmu akan hilang selamanya. Tapi menurut catatanku, makam Nyonya Vale dijarah habis. Kurang dari sebulan setelah pemakaman. Lalu, di mana kita bisa temukan jimat kilin misterius? Nyonya Vale hanya salah satu identitasku saat tinggal di antara manusia. Kalau makam itu dibiarkan, bukankah itu akan membongkar jati diriku? Jangan khawatir. Jimat kilin misterius sudah diturunkan. Bisa temukan atau tidaknya, tergantung kemampuanmu sendiri. Tuanader, minggu depan ada lelang di Pavilion Cindora. Kabarnya barang pribadi Nyonya Vale akan dilelang di sana. Mungkin kita bisa temukan petunjuk soal jimat kilin misterius di sana. Baik, segera siapkan semuanya. Oke. Baguslah. Makin lagi. Lihat dirimu, kurus sekali. Hei, lihat siapa ini. Pasti punya tabungan rahasia besar. Kau berani muncul di lelang Pavilion Cindora. Kudengar Undergroup sekarang dikelola oleh Tuan Glenn. Dia pegang semua kendali keuangan setiap barang di Pavilion Cindora, mulai dari $1 juta. Jadi, bisakah Tuan Eddie benar-benar menyiapkan uangnya? Semua peserta lelang ini sudah diverifikasi asetnya. Eddie mungkin harus menggadaikan semua harta hanya untuk bisa APA, apa kau masuk ke brankasnya diam-diam? Kau tahu persis berapa uang yang dimilikinya? Apa yang perlu ditakutkan? Dia cuma perempuan sembarangan dari entah daerah mana. Tak ada satu perempuan pun di dunia ini yang tak bisa kukendalikan. Hei, si cantik. Aku adalah calon penerus grup Under. Kalau kau bantu kalahkan Eddie untukku sekarang dan mau berlutut.
menjadi anjingku, mungkin akan kubolehkan. Kau tetap di sampingku. Bagaimana caranya jadi anjingmu? Coba tunjukkan contoh. Gup. 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 Cuma menggonggong tak cukup. Ayo, setidaknya pose yang benar dong. Gup. Apa yang wanita ini lakukan padaku? Kenapa aku tak bisa kendalikan tubuhku? Jean Gigi Oran. Oh, ternyata Tuan Glenn juga punya hobi aneh begini? Keluarga kaya seperti Unders memang selalu punya sisi liar. Tuan Glenn, kenapa denganmu, Bengan? Aku tak bisa bangun. Oh, anjing siapa ini? Maaf, salah sangka. Ternyata cuma Tuan Glenn. Cepat, bawa Tuan Glenn kembali ke tempat duduk. Ayo pergi. Eddie, Hope, tunggu saja. Kalian berdua akan kubuat menyesal. Para tamu terhormat, lelang ini resmi dibuka. Mari sambut item pertama. Kalung giok dinasti Han berkualitas tinggi. Harga bukaan, 10 juta. Tuan Glenn, soal giok ini, teksturnya tampak halus dan berkilau. Giok Neprite kualitas terbaik. Jika dibuat kalung, pasti sangat indah. Kau suka? Jika iya, akan kumenangkan. 11 juta. Kau suka? Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin kebuat sebagai mainan anjing kecilku di rumah. 20 juta. 20 juta untuk giok kecil begini, apa kau gila? Uangku banyak, kulakukan yang ku mau. Gak. Kau. Jadi, Tuan Glenn mulai emosi. Jenggen-jenggen tak sanggup? Cuma 20 juta, masa Tuan Glenn tak sanggup bayar? Kau tahu. Undergroup, sekarang di bawah kendali Tuan Glenn. Tuan Eddie, walau kualitas giok ini bagus, 20 juta sudah melebihi harga wajar. Pertimbangkan baik-baik. Hey Quinn, kita sahabat, walakah tunangan tak perlu sampai membelanya begini. Dia cuma mau menangkan giok itu untuk wanita lain. Jadi ini calon tunangan Eddie, cantik sekali, cocok juga dengan dia. 20 juta pertama. Ada yang mau menawar? 20 juta kedua. Tuan Glenn, apa kau rela dikalahkan Eddie? Berhenti, aku yang pertama lihat liontin giok ini. Aku pasti akan mendapatkannya. 21 juta. 21 juta. Baik, Tuan Glenn menawar 21 juta. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? 21 juta, pertama. Bukannya kau bilang suka ini? Banyak yang kusuka, tak mungkin beli semua yang kusuka. Lajapila. Yang ini, untuk hewan peliharaan. Aku tak butuh. Untuk hewan? 21 juta, kedua. 21 juta, ketiga. Selamat kepada Tuan Glenn yang memenangkan item langka pertama toko kami, Liontin Giok Kembar Ethereal. Terima kasih atas kedermawanannya. Lihat itu, Liontin Giant Kembar Ethereal, bukan untuk orang seperti yang harus dipakai. Pemendu, Liontin Giant Kembar Ethereal, sebenarnya satu dari 7 colokan. Kalak Duber Ken, 6 lainnya, masih belum ditampilkan ya? Nona Todd benar-benar ahli. Benar, Liontin Giok Kembar Ethereal adalah colokan yang dipakai oleh anjing peliharaan Nyonya Vale di era dinasti Han, colok dubur. Tapi karena terlalu tua, 6 colokan lainnya hilang setelah makam Nyonya Vale dirampok. Tapi Tuan Glenn sungguh bermurah hati membelanjakan 21 juta untuk colok dubur. Menurutku Nona Merik lebih punya selera memakai colok dubur. Anjing sebagai kalung, kau memang yang pertama. Ini yang kau paksakan. 21 juta. Tuan Glenn. Selanjutnya,
Persilakan, item lelang kedua kita. Karya asli maestro dinasti Song, Tristan Shelton. Solitary Peak berdialog dengan bulan. Bid awal 20 juta. Wow, ini asli. Tak percaya bisa melihatnya langsung. Benar, Solitary Peak berdialog dengan bulan. Tak kusangka bisa melihat. Mahakarya satu-satunya. Master Shelton di sini. Saya tawar 30 juta. Bagaimana lukisan Tristan? Cuma bernilai 30 juta? 50 juta. Seniman favorit kakek, Tristan Shelton. Solitary Peak berdialog dengan bulan. Adalah satu-satunya karya Master Shelton yang tersisa. Jika bisa menang dan menghadiahkannya pada kakek, posisi pewaris keluarga Under pasti jadi milikku. 100 juta. Lupakan saja, ini sudah di luar jangkauanku. Siapa yang bisa mengalahkan Under Group? Aku juga mengundurkan diri. Tuan Glenn. Solitary Peak berdialog dengan bulan. Menjadi milikmu. 200 juta. Apa kau tidak waras? Lukisan itu palsu. Nona toh, Cindora Pavilion tak pernah jual palsu. Jika terus membuat masalah, kami harus minta Anda pergi. Tapi bagaimana jika saya bilang lukisan ini palsu? Jika ini palsu, Cindora Pavilion bayar kompensasi ganda. Itu Tuan Waverly, pemilik Cindora Pavilion. Hub dalam masalah besar. Tapi jika asli, berani-beraninya mereka berpura-pura. Cindora Pavilion institusi paling terpercaya di dunia antik. Orang terakhir yang meragukan mereka, sampai sekarang, masih hilang entah kemana. Ada orang yang suka cari perhatian, menggali kuburannya sendiri. Tapi jika asli, akan kubeli dengan harga 2 kali lipat. 2 kali lipat, setidaknya kau harus berlutut dan minta maaf. Lalu, kau tak boleh lagi masuk ke Cindora Pavilion. Ya. Kau harus berlutut dan minta maaf. Kalian suka sekali suruh orang berlutut, orang yang tak tahu akan menjara. Kalian batu nisan berjalan. jika lukisan ini asli, aku mau lidahmu. Baik, silakan. Terserah. Makin banyak syuting, makin banyak untung. Sombong sekali. Oke, sekarang, Tuan Glenn Under menawar 100 juta. Ada yang mau naikkan? 200 juta. Jillermu. Kamu naikkan? Tuan Glenn. Kita tak boleh biarkan Eddie menang. Berapapun aku tawar, dia harus bayar double. Hari ini aku akan bangkrutkan dia, supaya tak bisa saingi aku lagi. 500 juta. Tuan Under, haruskah kita terus menawar? Jika asli, kita akan kehilangan segalanya. Ah, yang benar, Tuan Eddie. Jangan bilang kamu takut. Ya, lagian uangmu cuma sedikit. Masih mau saingi, Tuan Glenn? Mimpi kali. 1 miliar. 1 miliar. Eddie, kau cari gara-gara ya? Jangan lupa, walau menang, kau harus bayar double. Bukan urusanmu, Tuan Glenn. Bilang saja mau naikkan atau tidak. Aku bukan tak mau naikkan, tapi ingin lihat kau membayar 2 miliar. Baik, 1 miliar pertama, 1 miliar kedua, 1 miliar ketiga. Selamat, Tuan Eddie berhasil dapatkan harta toko kami. Solitary Peak Conversing with the Moon. Selain itu, Tuan Under bilang, jika lukisan ini asli, dia bayar double. Sekarang, Tuan Under, silakan ke ruang VIP untuk bayar 2 miliar. Tunggu. Untuk barang rongsokan begini, kami harus bayar 2 miliar? Pankak Suni Bourbon King Dengan Bulan sangat berharga, bukan hanya karena usianya tua. Yang lebih penting, ini bukan sekadar lukisan. Sebenarnya ini jimat penangkal bala dan pelindung rumah. Jemat, kau sudah gila. Masak sekarang masih percaya yang begituan? Ini zaman modern. Kau. Lanjutkan. Lukisan asli Pankak Suni Bourbon King Dengan Bulan dari goresan kuas, kertas yang digunakan, hingga cap stempelnya, semua dibuat khusus oleh Tristan Shelton. Dia mencurahkan energi sejatinya saat membuatnya. Para dewa pun akan berebut memilikinya. Manfaatnya jauh melebihi barang palsu. Kau. Hope, apa kau bermaksud bila karya asli Pak Shelton sampah? Jangan kira menghancurkan lukisan, lalu kau bebas dari tanggung jawab. Setiap sudut di sini ada CCTV. Bodoh.
Kau sudah tamat. Hope. Itu adalah kebanggaan Pavilion Cindora. Koleksi paling berharga mereka. Pavilion Cindora bukan tempat yang bisa sembarangan kau rusak lalu kabur. Hai. Ini orang lagi Karimati. Pak Ander, ini benar-benar buruk. Leluhur saya baru saja membuat kekacauan. Kau anggap dia seperti nenek moyang. Tapi tak percaya lukisan ini palsu? Aku jelas percaya, tapi kalau ini palsu, dia tak bisa sembarangan menghancurkannya. Bagaimana jika Cindora Pavilion bersikra? Ini asli? Bagaimana kita bisa membuktikan diri? Memakai sampah ini sebagai harta toko, Cindora Pavilion sebaiknya tutup saja. Kita laluan. Eddie akan kena imbas gara-gara dia. Tian Waverly, wanita ini pembuat onar. Copot saja lidahnya. Usir dia dan Ed dari Cindora Pavilion. Pergi keluar dari Cindora Pavilion. Kalian ini lebih kocak dari meme nenek lompat ranjang. Ani walayaku, kau tak bisa semena-mena di sini. Todd, Nona Todd, maukah kita berbicara di ruang studi? Penuhi dulu, Janjima. Cepat. Transfer 2 miliar ke Nona Todd. Transfer saja ke Eddie. Aku ikuti kemauanmu. Kalau begitu, bisa kita pergi? Ayo. Ini mustahil. Apa maksudnya Waverly? Sudah jelas. Lukisan itu palsu. Tian Waverly, apakah lukisan puncak sendiri berbincang dengan bulan itu palsu? APA kau kesurupan wanita ini? Aku tegaskan, Cindora Pavilion tak jual barang palsu. Vincent Waverly tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Tapi hari ini, cara dia menangani Hope sangat berbeda. Dia tak hanya tidak menyalahkannya karena merusak Solitary Peak Conversing with the Moon, tapi malah setuju membayar Eddie $2 miliar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu kenapa kamu? Diam. Bodoh itu membuatku kehilangan lebih dari 20 juta dan mempermalukanku di depan semua orang. Jika aku benar-benar membuat TN Waverly marah, bagaimana bisa bertahan di lingkaran ini? Apa setiap orang sembarangan? Bol mempertanianku. Sekarang? TN Waverly, saya putri tertua keluarga Merik. Grace, Kukap, kita pergi saja. Aku tidak mau pergi. Aku tidak sepengecut diri. Eddie seharusnya menjadi tunangan, tapi dia terang-terangan menggoda wanita lain. Jelas dia tidak peduli padamu sama sekali. Tidakah kamu ingin membalas perbuatannya ini? Bukan saatnya membicarakan ini. Ayo pergi. Jika Nona Merik tidak mau pergi, maukah ikut ke lantai atas bersama kami sebentar? Sangga? Aku tahu TN Waverly pasti menghormati keluarga kami. Nona Merik, silakan duluan. Semua tahu bahwa Solitary Peak Conversing with the Moon hanyalah lukisan biasa. Bagaimana kamu tahu itu? Sebenarnya artefak magis? Karena aku adalah Tristan Shelton. And a Master Shelton? Yeah. Saya kesini untuk memberi penghormatan pada Master Shelton. Tidak, itu tidak benar. Bukankah Tristan seharusnya pria? Semua orang tahu, Master Shelton adalah pria, tapi hanya leluhur saya yang tidak sengaja menemukan bahwa Anda sebenarnya wanita. Siapa nama leluhur Anda? Patrick Waverly. Dalam catatannya untuk keturunan, dia menyebut pernah jadi pelayan Anda. Patrick? Jadi Anda keturunan Patrick? Benar. Silakan bangun. Saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun dia masih memastikan keturunannya ingat saya. Sejujurnya, sejak Patrick Waverly tiada, keluarga Waverly kami terus mencari Anda. Tapi kami tak pernah menemukan jejak. Bahkan kami sempat mengira. Mungkin leluhur hanya berhayal, tapi tak pernah terbayang. Tak sangka di generasiku, aku benar-benar bertemu Anda. Nona Todd, Buchan, Naomi Vale, Buchan, Master Shelton. Saya sungguh bingung memanggil Anda apa lagi. Panggil saja Nona Todd. Hope Todd adalah nama asliku. Boyeklah, Nona Todd. Anda juga Nyonya Vale. Di zaman Han dulu, saya turun ke dunia fan untuk merasakan kehidupan. Tristan Shelton adalah identitas saya di zaman Song. Ternyata setiap identitasnya sangat luar biasa. Nona Todd.
Cindora Pavilion didirikan leluhur saya. Untuk Anda, semua pengetahuan apresiasi kami. Belajar dari Anda. Tanpa Anda, tak akan ada Cindora Pavilion. Mulai sekarang, Anda pemilik tempat ini. Tak perlu. Kalian bekerja keras sampai di sini. Perjalanan ini tak mudah. Jika ingin berterima kasih, bantu awasi keberadaan Talaman Chilean Misties. Nona Todd, barang itu ada di Cindora Pavilion. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa saya hidup selama ini. Identitas saya harus dirahasiakan. Jangan khawatir, Nona Todd. Kami tak akan membuat masalah untuk Anda. Lukisan bulan puncak sejati akan dikirim ke Chingyun Pavilion. Anggap ini sebagai imbalan Talaman Chilean Misties. Anda terlalu baik. Talaman Chilean Misties memang milik Anda sejak awal. Tak lihat ada tamu penting di sini? Sekembah macam Aber yang kebuang di sini? Maaf, TN Waverly. Kami akan bawa dia lebih. Maaf membuatmu tertawa, Inen Todd. Sudah lewat, kita juga harus pulang. Hati-hati Todd, silakan datang kembali. Kapan saja ke Pavilion Cindora. Ada APA, kau sudah dapat jimat kilin gaib, kenapa tak bahagia? Berbaliklah, kupasangkan ini untukmu. Baiklah, kenakan dekat denganmu seperti ini. Setelah 49, semua nasib burukmu akan hilang. Jadi, apakah dia segera pergi? Ada APA? Entahlah, mungkin aku tak tahan dengan energi liontin ini. Rasanya tubuhku akan meledak lagi. Ini tak seharusnya. Jimat kilin gaib seharusnya mengusir nasib buruk. Tak seharusnya menyakiti. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak APA. Tapi aku benar-benar tak enak. Persis seperti terakhir kali, tubuhku meledak. Bukannya kultivasi ganda bisa menyelamatkan? Mungkin. Kita harus mencobanya. Aku tidak seharusnya di dalam mobil. Aku harusnya di bawah mobil. Oh iya, Hope, kalau mau putus hubungan dengan Eddie, kalian harus benar-benar menikah dan jatuh cinta sejak. Kalau hubungan tidak terputus, kamu tidak akan bisa melangkah. Menikah dan benar-benar mencintai si manusia ini dengan aku? Hei, kamu yang mulai ini, meski menangis harus diselesaikan. Kalau mau bersama, bukan tidak mungkin. TAPI, kalian harus. Ebio. Sayal, dia cuma pura-pura tak. Eddie, Hyungar kau bawa wanita ke Pavilion Cindora. Ayah, Bu. Queen Baker juga ada? Ya. Queen itu tunanganmu. Beginilah jadinya, keluarga Baker pasti tersinggung. Orang tua Queen terus menelponku. Bu. Kaki Ebio lagi sakit. Sebaiknya istirahat saja. Jangan pusingkan hal lain. Bayar aku Eurus. Aku tidak peduli. Kau dan Queen sudah bertenangan. Kalian harus lebih sering mempererat hubungan. Sudah kusuruh jemput dia ke villa. Sisanya urus sendiri. Ebio. Bu, aku. Katanya tadi, kalau mau bersatu, harus mulai dari mana? Iker. Kesetiaan layaknya saudara. Mari jadi saudara angkat. Mulai sekarang, aku selalu mendukungmu. Ide bagus. Kau lebih tua ribuan tahun dariku. Bagaimana kalau kupanggil kakak? Tidak berlebihan, kan, kakak? Situasi yang terjadi sekarang tidak seperti yang kubayangkan. Terserah katamu. TAPI, aku suka memegang kendali. Mata lurus ke depan. Jaga etika. Kakak, di zaman sekarang punya KTP tidak? Untuk jadi saudara angkat, apa perlu pakai KTP? Ya, mungkin baru datang ke sini, jadi belum tahu aturan. Tuanader. Setidaknya bikin cerita yang masuk akal. Waktu turun ke sini, aku memang jatuh ke kolam, tapi kepala tidak terbentur. Jadi, tetap mau ikatan denganku? Bukan cuma mau menikah saja, langsung bilang saja. Aku sudah berpengalaman. Kalau ada pria tampan datang, tak ada alasan menolaknya. Kau, sudah berapa kali menikah? Tidak terlalu sering. Mungkin, sekitar 9 kali? Aku sampai lupa, dia sudah hidup ribuan tahun. Tentu bukan pernikahan pertamanya. TAPI, kenapa kau cemburu? Ada masalah APA, sudah tidak senang? Tidak, cuma berpikir. Karena kau menyelamatkanku, maka
Kali ini aku yang menikahi. Jadikan yang ke-10 sempurna. Baik sekali. Sambil kantor catatan sipil masih buka, cepatlah ke sana. Ya. Baiklah. Sayangku, selamat ya. Kini ada yang bisa kau andalkan seumur hidup. Kakak, tolong menjalani aku. Bagaimana kalau mereka berdua melakukan ciuman pengantin baru? Berdasarkan pengalamanku ribuan tahun, menurut pengalamanku, ciuman bisa memicu pelepasan hormon antara pria dan wanita. Ini juga bisa mempercepat perkembangan hubungan. Jadi, bagaimana? Tunggu dulu. Wah, gagah dan kuat sekali. Mencium jenis manusia baru. Rasanya pasti berbeda. Ibuku sengaja memanggil Tuan Onda, saya tidak bermaksud datang tiba-tiba seperti ini. Tapi orang tua kita berdua sangat memaksa kita untuk menikah secepatnya. Maaf, saya sudah menikah. Benarkah? Kalau begitu, selamat untuk kalian berdua. Kamu tidak kesal? Sebenarnya saya senang. Tuan Ander menemukan cinta sejati. Ini bukan cinta sejati. Terima kasih. Semoga kamu juga segera dapat jodoh. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Baiklah. Karena sudah datang, maukah masuk dan duduk sebentar? Saya sakit dengan wanita muda ini. Ayo pergi. Ayo pergi, Tuan Ander. Sekarang saya mengerti. Jadi, sebenarnya kamu juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Kamu terlalu terbiasa mengikuti kemauan orang. Tidak tahu cara melawan. Benar kan? Maaf mengundang tawa, Nona Tot. Tidak apa-apa. Saya jago membuat orang tidak nyaman. Baiklah. Begitu melihat foto ini, mereka pasti mengira kalian sudah menikah. Saat tahu yang tercantum di sertifikat, bukan kamu, mereka pasti marah besar. Kalau takut, menginap saja di sini semalaman. Dia tidak boleh menginap. Bolehkah saya? Tentu saja boleh. Kami punya banyak kamar. Kalau tidak keberatan, bisa tidur di kamarku. Bagaimana denganmu? Saya sudah punya rencana sendiri. Jadi dia ingin menghabiskan malam pengantin denganku? Nona Baker, santai saja dan tinggal di sini, sesuka hatimu. Dulu kukira, dia marah-marah Glenn. Ternyata, dia lebih seperti bidadari surga. Tuan Ander. Aku heran kenapa kau tiba-tiba muncul di kolam renang. Jadiko que signe un truc ambulant. Momen pertama kali bertemu sang leluhur. Eric, katakan padaku. Suami seperti apa yang dimiliki leluhur dalam 9 pernikahan sebelumnya? Bisa bantu cari tahu semua detailnya? Tunggu, Tuan Ander. Kenapa pulang dari lelang? Seperti orang mabuk? Bahkan kau sudah urus sertifikat nikah dengan leluhur. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Diam. Ku perintahkan, dalam 3 hari, kau harus cari tahu tipe pria seperti apa yang menjadi 9 suami Hope Todd. Canberra. Malam ini, dia harus jadi milikku. Perci. Eddie, aku akan memanjakan.
Kakak, jangan memaksakan diri. Biarkan ku saja. Camarilla, cepat, kemari. Nona Tot. Seperti ini. Apa tidak apa-apa? Aku pernah menginap di luar. Tentu saja boleh. Kau hanya punya 30.000 hari dalam hidupmu, lakukan yang kau mau. Jangan pedulikan orang lain. Terima kasih, Nona Tot. Jangan kaku, panggil saja Hope. Ayo. Kenapa dia belum datang? Kita sepakat menghabiskan malam penggantian. Kakak belum tidur? Tuan, sudah leret. Kenapa masih bangun? Apa begadang? Ini malam pengantinku. Aku tidak lelah, hanya jalan-jalan. Penggantin baru? Akan ku cari Nyonya Ander. Maksudmu? Tuan, Nyonya Ander sudah tertidur. APA. Jadi, di matanya, menikah adalah sekadar sesuatu yang dia lakukan iseng. Benar, dia sudah menikah berkali-kali. Kalau dia tak suka padaku, kenapa dia setuju menikah denganku? Hei, kenapa matamu seperti itu? Mungkin kena aura negatif lagi. Aura negatif? Bukannya kamu selalu pakai jimat kirin mistis itu? Aura negatif macam apa yang bisa menembusnya? Lelur. Ada hal yang mungkin belum Anda ketahui. Ada jenis aura negatif yang tak bisa dihalangi jimat kirin mistis. Seberapa hebat itu? Patati. Aura negatif macam APAITU? Wah. Sarapan hari ini kelihatan enak banget. Tentu saja, Nyonya Baker bangun pagi-pagi sekali dan membuat hidangan ini sendiri untuk kita. Ini semua resep baru. Aku belum pernah bisa memamerkannya sebelumnya. Coba kalian cicipi. Quinn, aku tak tahu kamu bisa masak. Ayo, coba cicipi. Kalau begitu, aku tak sungkan. Jadi, bagaimana? Enak tidak? Enak sekali. Rasanya mirip koki bintang 5. Kalau suka, makan lebih banyak. Ada masalah, Nyonya Tua, Tuan Baker, dan Nyonya Baker sudah datang. APA, orang tuaku datang? Ibu. Kau, beraninya kau masih memanggilku ibu? Ada masalah apa dengan foto itu? Kenapa namamu tak ada di akta nikah? Kau datang ke sini cuma untuk jadi koki? Ibu. Minggir. Kau tahu betul, ibumu punya penyakit jantung. Masih juga kau lakukan ini? Kau mau bunuh dia dengan kemarahan? Aku minta maaf. Ibu, aku minta maaf. Berengandia. Mau apa kalian? Dia punya sakit jantung. Jangan main-main. Diam. Panggil ambulans, sekarang. Jika terjadi sesuatu pada istriku, aku bersumpah keluarga Ander akan membayar dengan darah. Diane. Kenapa kita tidak bisa bergerak tiba-tiba? Ok, tidak APA sekarang. Tidak apa-apa. Eri, dia pikir hanya melambaikan tangan bisa menyembuhkan penyakit Bibi Baker. Dia pikir dia semacam peri atau apa? Jami Mamperi. Apa? Quinn, biasanya berkelakuan baik dan bijaksana, kan? Tapi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi kali ini? Dia mengambil tunanganmu. Ayah.
Tuan undahannya. Kalian semua pikir dia tunangan, tapi tak satu pun dari kami pernah setuju dengan itu. Jika kau tak setuju, kenapa tak bilang dari awal? Kau tak punya mulut? Apakah itu akan berpengaruh jika aku bilang, saat umurku 5 tahun, harapan adalah jadi koki. Tapi sejak aku kecil, bukankah aku selalu melakukan semua yang kau inginkan? Kau membuatku belajar piano, catur, kaligrafi, melukis, membuatku menyenangkan orang berkuasa, bahkan menggunakan pernikahan sebagai alat tawar-menawar. Hak apa yang kupunya untuk bilang aku tak mau ini? Quinn, jika kau tak bicara, kupikir kau baik-baik saja dengan itu. Ibu bangun. Harapan, terima kasih. Masalah jantungku ini sudah lama kualami, sudah ke banyak dokter. Tak ada yang bisa mengobati. Tak kusangka kamu yang akhirnya menyembuhkanku. Sekarang kondisi sudah membaik, seharusnya. Kamu tak perlu kesal lagi kan? Sebenarnya semua ini. Quinn tidak berniat melakukannya. Akulah yang memaksanya. Ibu, jangan salahkan dia. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Aku tidak marah. Kami yang selama ini mengabaikan perasaanmu. Mulai sekarang, apapun yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Asal tidak melanggar hukum, kami akan mendukungmu. Tentu saja. Kami mendukungmu. Jadi sekarang, hanya aku yang masih marah, ya? Ibu, bisakah ibu ikuti saja keputusan bersama kali ini? Kau menang anak yang hebat. Beberapa hari lagi, akan ada pesta ulang tahun kakekmu. Itu satu-satunya kesempatan untuk memimpin undergroup. Aku ingin menikahkanmu dengan keluarga Baker. Agar kita punya sumber daya untuk melawan si brengsek itu. Tapi sekarang, dengan apa kau melawan mereka? Tuan Eddie, ada masalah. Presiden Under baru saja dilarikan ke UGD. APA, Ibu, kakek dalam masalah. Kakek. Ada APA, kesehatan kakek selalu baik-baik saja. Bukan begitu? Kenapa tiba-tiba harus masuk ruang gawat darurat? Berani sekali kau bertanya begitu. Ini semua gara-gara perempuanmu. Dia menghancurkan karya asli. Master Tristan Shelton. Saat kakekmu tahu, Dia marah sampai kena serangan jantung. Tunggu, kakek tahu. Aku yang merusak lukisan itu, tapi dia tidak tahu itu palsu. apa katamu? Palsu? Pak Glenn melaporkan kejadian itu, tapi tidak menyampaikan fakta sebenarnya. Atau maksudmu, waktu ada di sana saja, masih bisa melewatkan semuanya? Jangan berani-berani menuduhku begitu. Lagi pula, Pak Waverly sudah mengunci semua informasi. Tak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ada di sana hari itu. Kalau lukisan yang dibakar itu palsu, selama aku bersikeras, Hope yang membakar lukisan asli. Tak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Apakah ini karanganku atau bukan? Panggil saja Vincent Waverly ke sini. Nanti kita buktikan. Kau pikir bisa memanggil Pak Waverly ke sini? Ayah, dia jelas-jelas berbohong padamu. Pak Waverly itu sulit ditemukan seperti hantu. Tidak mungkin, dia datang hanya karena dipanggilnya. Ini darurat, lebih baik kalian semua bersiap. Eddie, tanpa dukungan kakek, lihat bagaimana kau bisa lawan untuk undergroup. Kakek belum meninggal. Kenapa teriak-teriak begitu soal serangan jantungnya? Waktu kau bawa perempuan ini dan anak haram itu pulang, kakek sampai dirawat lebih dari sebulan. Eddie, kenapa kau gagap sekali? Apa kau merasa bersalah? Sayang, dia tidak hanya mengabaikan kita semua, tapi juga sengaja bikin kakek kena serangan jantung. Sekarang, dia berani memfitnah Glenn. Kenapa dia begitu arogan? Kurang ajar, aku. Kenapa terburu-buru? Soal keadaan sebenarnya kakek, kita akan segera mengetahuinya. kami sudah lakukan semua yang bisa. Ayah. Ini semua salahmu. Kaulah yang membunuh kakek. Dan kau dasar jalong. Kakek, ini semua perbuatan Eddie. Dialah yang membunuhmu. Kakek. Tidak mungkin. Seharusnya tidak seperti ini. Takdir kakek seharusnya tidak berakhir di sini. Kakek. Kenapa nasibmu begitu sial? Kamu suka sekali menampar orang. Akan kubiar kau menampar sesukamu. Ayah.
Sungguh tidak pantas ayah pergi seperti ini. Hari ini seharusnya perayaan ulang tahun ke-70 ayah, tapi malah jadi pemakaman ayah. Ayah. Maafkan aku mengecewakan ayah. Semua karena anak durhaka itu, dialah yang melukai ayah. Kakek, kalau saja aku tahu, warisan grup Under dari kakek untukku ini akan membahayakan nyawa kakek, pasti akan kutolak. Yang kuinginkan hanyalah kakek sehat dan panjang umur. Kakek, karena sudah begini keadaannya, biarkan aku menyusul kakek. Tuan Glenn, kami turut berduka. Grup Under masih membutuhkanmu. Tuan Glenn, TN Eddie yang menyiksa ketua. Anda harus bangkit dan memimpin grup Under. Meski wasiat terakhir kakek adalah aku mewarisi grup Under, tapi beliau baru saja meninggal. Aku tak ingin membahas ini sekarang. Kumohon pada kalian semua, biarkan aku mengucapkan selamat jalan dulu pada kakek. Aku mohon. Tuan Glenn, saya tahu Anda cucu yang berbakti, tapi jika melewatkan waktu baik untuk mewarisi grup Under, bisa berdampak pada masa depan perusahaan. Jika tak mau memikirkan diri sendiri, pikirkanlah masa depan ratusan ribu karyawan di perusahaan ini. Tunggu, bukankah itu peramal? Master Bradford katanya dia satu-satunya manusia di dunia yang punya kekuatan mistis nyata. Pantasan keluarga Under bisa mengundang Master Bradford. Tak kusangka seumur hidup aku bisa melihat Master Bradford langsung. Bahkan Master Bradford bilang, kita tak boleh lewatkan waktu waris yang baik. TN Glenn, lepaskanlah kesedihanmu dan ambil alih grup Under. TN Glenn, harap tinggalkan kesedihanmu. Ambil alih Under Group. Maaf, kakek. Aku hanya bisa penuhi keinginan terakhirmu dulu. Baru memakamkanmu. Glenn benar. Kita tak boleh egos. Kita tak bisa abaikan kepentingan lebih dari 100.000 karyawan. Sekarang, Kumumkan. mulai hari ini, Under Group akan dipimpin Glenn Under. Kau bicara ngawur di depan acara peringatan kakek. Kau dapat persetujuan kakek untuk ini? Eddie, kau pembunuh. Berani-beraninya kau datang ke sini? Jariku. bagaimana dia masih hidup sudah bertahun-tahun bernasib sial. Tapi tetap bertahan sampai sekarang. Kau perhatikan sesuatu, kenapa dia belum mati? Tenang saja, TN Glenn. Kalau dia berani mungkul hari ini, aku siap membuatnya membayar. Jangan sampai kau gagal lagi, kalau tidak, kau akan menyusul kakek segera. Yang harus kau lakukan cari cara untuk ambil liontin giok di lehernya. Hari ini dia takkan bisa keluar hidup-hidup. Kalian punya surat wasiat? Kebetulan sekali, aku juga punya. Surat wasiat ini tulisan tangan kakek. Tapi ahli waris tercatat TN Eddie. Apa yang terjadi di sini? Yang mana palsu? Tak penting lagi siapa asli atau palsu. Kalau kita salah pilih pihak, sisa hidup kita hancur. Dengar, TN Eddie memang punya masalah kesehatan. Kalau bukan karena kakeknya yang terus melindunginya, dia sudah mati bersama ibu difabelnya bertahun lalu. Kurasa TN Glenn lebih berpeluang. TN Glenn terlalu banyak mata mengawasi, sulit untuk bertindak. Kalau tak bisa sentuh dia, incar orang lain saja. Mengerti? Fred Under, kamu selingkuh saat menikah, tinggalkan istri dan anak, bahkan komplot dengan selingkuhan. Lalu dorong istri dari tebing, sampai dia lumpuh seumur hidup. Semua ini adalah bukti. Eddie, aku cerai dengan ibumu karena hubungan kita retak, bukan karena Veronica Barrow mendorong ibumu dari tebing. Tak pernah terjadi. Fred, kau punya niat tapi tak punya nyali. Dia memasukkan obat ke minumanku, seret ke tebing lalu dorong aku jatuh. Kami sudah temukan rekaman CCTV resort itu. Buktinya jelas. Dan kau tak cuma diam saja. Saat aku sadar, kau malah engine menggirangku. Itu tidak benar.
Matilda, Izinkan aku jelaskan. Kamu duri dalam daging. Berkomplot dengan si Jalang itu saja keji, kau juga mau usir anakku dari Under Group. Dulu, saat Under Group alami krisis keuangan, kepercayaan semua milikku untukmu. Tutup kekosongan, bukan karena aku. Under Group sudah bangkrut lama. Ketahuilah, Under Group takkan pernah jadi milik anak haram. Bu, mari bahas perusahaan setelah pulang nanti. Sekarang ini pemakaman kakek, jangan buat kakek gelisah di alam baka. Ebio. Ada apa? Eddie, jangan nakuti aku. Sayang. Eddie. Eddie. Kau brengsek. Eddie. Kau Zengaya. Mau merusak pemakaman kakekmu, ya? Eddie. Bahkan jika ada keajaiban hari ini, takkan ada yang bisa menyelamatkanmu. Fred, dia anakmu. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Tolong selamatkan dia. Baru sekarang kau ingat dia anakku. Bertahun-tahun ini, pernahkah dia memanggilku ayah? Jika dia mati hari ini, itu karma untuknya. Dan kau, lumpuh bertahun-tahun. Kenapa belum mati juga? Kakek meninggal, karena Eddie. Kami sudah memaafkan, demi keluarga. Tapi tak kesangka mereka berani ricuh di pemakaman. Sepertinya, kalau tidak diberi pelajaran, mereka takkan kapok. Bodohnya mereka, mudah sekali dikendalikan. Tuan, beri yang lebih kuat, biarkan energi negatif. Habisi kedua pengganggu itu. Gampang. Nyonya terlalu baik, dengan hati sejahat mereka, harus bayar dengan nyawa. Pukuli sampai mati, balas dendam untuk ketua, bunuh mereka. Kalian semua gila, kami bahkan tidak ada di sana saat ayahku meninggal. Hajar mereka sampai mati. Siapa berani sentuh orangku? Apa yang baru saja lewat? Aku tidak lihat apa-apa. Kapan wanita itu masuk ke sini? Eddie. Kenapa? Kenapa sih mantra sialan ini tidak berfungsi? Siapa kau ini berani? Mengga kau mantraku? Sorot mata wanita ini kenapa sangat menakutkan? Tuan. Itu dia. Dia yang merusak lukisan Tuan Selton. Dia bikin kakekku kena serangan jantung. Ini benar-benar sihir, dia bisa bikin nyonya berdiri. Tuan Bradford pun tak bisa. Kakiku sembuh. Terima kasih. Wanita ini, kakinya mungkin baik-baik saja, cuma akting untuk tipu kita. Sekarang akan kuperlihatkan, seperti apa sihir sejati. Ya ampun. Perempuan itu tamat. Master Bradford akan mengeluarkan mantra. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Hahaha. Dasar Jalang. Kalau kau begitu peduli dengan Eddie, maka matilah bersamanya. Serang. Hank Kirkin. Master Bradford, apa Anda baik-baik saja? Aku baik, cuma ada sedikit kesalahan. Tentang caraku menjinakkan binatang, nenek moyangmu yang mencurinya. Kau ambil beberapa trik, lalu berani pamer sekarang. Hanya kau pikir bisa mewakili keadilan? Surga setuju? Tuan. Aku minta maaf. Tuan, aku cuma orang biasa yang tak tahu menghargai, tak bisa melihat jati dirimu. Lepaskan aku seperti angin yang berlalu.
Kau mau bunuh suamiku? Tidak, bukan aku. Itu dia. Itu Tuan Glenn. Dia yang menyuruhku melakukannya. Kapan aku pernah menyuruhmu membunuh orang? Catatan obrolan kita dan transaksi uangnya, semua ada di sini. Dan kau menyuruh anak buahmu mencuri kalung giok Tuan Eddie. Kalung itu sedang dipakainya sekarang. Kalau tidak percaya, coba periksa dia. Orang tua ini cepat juga berpindah haluan. Hei, jangan. Hadiah untuk suamiku. Pantas kau mengambilnya? Sayang, sihir macam apa ini? Glenn, jangan takut. Sihirku tak mempan pada Eddie. Tapi bagaimana lewat Master Bradford? Pinjam tubuhmu sebentar. Master Bradford. Sayang, aku sudah baik. Terima kasih. Sepertinya aku kelewat tinggi menilaimu. Masih perlu istriku menyelamatkanku. Tolong. Seperti menanam begitu menuai. Jangan kira ini artinya kau bisa lolos dari kejahatan membunuh kakek. Aku sudah telepon polisi. Tak satu pun dari kalian akan kabur. Oh begitu? Bagus, tak perlu aku yang telepon. Ebio. Nanti saya jelaskan. Ayah. Bukannya ayah sudah meninggal? Saya belum mati. Kelihatannya kamu kesal. Bukan itu maksud saya. Ayah, jadi, ada apa di dalamnya? Sejak dokter menyatakan saya meninggal, kalian tak pernah menjenguk saya lagi. Benarkah saya yang dikirim ke krematorium? Kalian bahkan tak mau memeriksa. Jika bukan karena Eddie dan Hope, mungkin saya sudah terbaring di Hetty Matty ITU Sekering. Berusan, siapa bilang undergroup? Akan diwariskan ke Glenn under? Presiden, bukannya Bapak menulis wasiat yang mewariskan ke TN Glenn? Itu bohong besar. Dia ini sama sekali tak layak menjadi cucu saya. Jika pemimpin tak jujur, bawahan pun ikut rusak. Sekarang dia berani memalsukan wasiat saya. TN Glenn sampai memalsukan wasiat, lalu bagaimana dengan wasiat yang TN Eddie tunjukkan? Wasiat yang Eddie pegang, tulisan tangan saya asli. Awalnya ingin saya umumkan di pesta ulang tahun bahwa Eddie akan jadi CEO undergroup. Tapi tak kusangka, kalian bajingan. Bermain kotor sampai mengangkat anak selir untuk mengambil alih. Jadi ternyata kematian presiden tidak ada yang perlu dilakukan dengan Mr. Eddie and Mr. Kami semua tertipu. Ternyata dia adalah pembunuh yang sesungguhnya. Dia bahkan memiliki syaraf untuk memainkan korban. Ya, dia pembunuh aslinya. Itu benar. Saya telah melakukan semua ini. Saya juga Fred, istri yang sah. Glenn is juga anak dari bawah keluarga. Tapi Anda tidak pernah melakukannya. Lihat kami salah satunya dengan baik. Dan kini Anda ingin serahkan semuanya dalam grup. Atas ke Ed. Jadi, Anda berhak mati. Anda pikir Anda adalah istri yang sah. Tapi Anda hanya satu katak dalam gaun pernikahan. Apapun seberapa tinggi Anda melompat, itu masih lelucon. Rubah di mahkota, mencoba untuk bertindak seperti ratu yang sebenarnya. Anda mau, Fred mungkin telah dipenyahai Sinta. Tapi tidak. Dikatakan dengan baik. Jangan pikir Anda bisa menipu semua orang, khusus membuat Glenn 1 tahun lebih muda di kertas. Kami sudah usia sesungguhnya. Apakah anak haram ini? Bahkan anak Fred masih diperbarui. Mengapa Anda berpura-pura menjadi benar-benar asli? APA? Glenn 25 ya? Matthew, enggak begitu juga. Anda harus percaya pada saya. Itu adalah mereka. Mereka yang menentukan saya. Apa bendera atau BLM gun bisa dijelaskan ke polisikan seseorang? Tarik dia keluar dari sini. Ibu. Glenn, saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Berjanji Anda akan hidup sehat. Jangan ikuti langkah-langkah saya. Ibu. Hari ini,
Saya menipu di bawah keluarga di depan semua orang. Another day, saya akan secara pribadi. Mohon maaf untuk semua, karena semua orang ada di sini. Saya akan ambil kesempatan ini untuk mengumumkan yang dimulai hari ini di bawah grup akan secara resmi diambil oleh Eddie Under. Dia akan mengambil semua keputusan. Mulai sekarang. Baiklah. Selamat, Tuan di bawah. Eddie, saya dipenuhi Veronica Baro before. Itu sebabnya saya begitu banyak barang yang saya lakukan. Itu menyakiti Anda semua. Saya berjanji, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Saya akan membawa pulang ibu Anda sekarang. Daydream seperti apa yang Anda miliki? Mengapa Anda tidak melihat sendiri dengan baik? Dan lihat bagaimana menjijikkan Anda? Sangat menjijikkan, karena Anda sekenayanya. Sangat banyak anak. Mulai hari ini, Anda tidak ada yang perlu dilakukan dengan Under Family lagi. Ayah. Matilda, kenapa bawa aku ke sini? Nanti juga tahu. Sebentar lagi. Selamat ulang tahun. Semoga kakek bahagia seluas samudra dan panjang umur, seperti gunung selatan. Selamat ulang tahun. Hope, Eddie, kalian berdua sangat perhatian. Tak hanya membantu mencari lukisan asli Master Shelton, tapi juga mengadakan pesta ulang tahun. Tentu saja. Kakek tak pantas merayakan ulang tahun ke-70 di balai duka penuh energi negatif. Jadi kami harus membantu mengusirnya. Kakek tahu, masih ada 50 tahun lagi menanti. Aku terima doa baikmu. Ibumu sangat suka barang-barang ini. Ini enak banget. Ayo, coba. Fred, tak mungkin. Aku beri kesempatan lagi. Makin jauh kau pergi, makin baik. Sudahlah. Sayang, terima kasih tak menyimpan dendam setelah ucapan ibuku dulu dan membantunya pulihkan kakinya. Dewa pun kadang berkata tanpa maksud, apalagi manusia. Eddie, Hope, kapan kalian berdua rencana punya anak? Ayah, aku harus segera selesaikan benang merah takde dengan Eddie. Aku masih ingin naik level. Kakek, kami sedang usahakan. Akan segera kami wujudkan. Sayang, apa kau benar-benar serius? Maksudku yang lain apa lagi? Eddie, apa kau benar-benar mencintaiku? Ya, tentu saja aku mencintai. Aku mencintaimu, Hope. Jika kuucapkan itu, apa artinya aku bisa melanjutkan hidup? Sayang, jangan pergi. Eddie, selamat tinggal.
Sialan nasib. Aku sudah ubah keturunanku untuk masa depan. Aku dan Eddie sedang jatuh cinta sekarang. Sialan nasib. Saat ini, kau tak punya alasan untuk menggelanjutkan, kan? Berhenti. Sebenarnya kau beri penjelasan yang masuk akal. Hope, sudah kukatakan sebelumnya, ini hanya berhasil jika kau benar-benar cinta. Apa kau selalu bermalas-malasan di kerjaan? Aku dan Eddie sudah jelas saling mengungkapkan perasaan. Kita sudah menikah dan tidur bersama. Bagaimana itu bukan cinta sejati? Sebenarnya bukan itu. Dia benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi kau, dalam hal dia, Hope, tanyakan pada dirimu jujur. Apa kau benar-benar mencintainya? Hope. Apa itu? Hope, tanyakan pada dirimu jujur, apa kau benar-benar mencintainya? Tentu saja aku mencintainya. Kalau tidak, mana mungkin aku mau tidur dengannya? Aku mau tanya yang jujur ya. Maukah kau lepas kesempatan naik demi dia? Aku. Hei, Hope, aku akan bicara terus terang. Alasan sebenarnya kau gagal naik tingkat adalah karena ujian cintamu tak pernah tuntas. Omong kosong apa ini? Sudah 9 kali kualami. Dewa perjodohan saja bilang kau tak paham. Dan memang benar adanya. Kau malah kabur 9 kali itu bisa dianggap lulus ujian? Aku tidak. Pertamaku seorang jenderal muda. Di malam pengantin, dia langsung berangkat perang. Saat bertemu lagi, jasadnya sudah terbungkus kain kafan. Kedua, penyair jenius. Dalam perjalanan ke kamar pengantin, dia jatuh ke sungai dan tenggelam. Ketiga, Yang Mulia Kaisar, meninggal sebelum aku masuk istana. Yang keempat, jangan disebut lagi. Katanya aku terkutuk, nasib suami selalu celaka. Salahku apa? 9 kali itu, kau sengaja pilih orang-orang yang sudah diambang kematian. Andai kau benar-benar berusaha, sekali saja, kita sudah sejawat sekarang. Jadi 9 pasangan sebelumnya. Tak ada yang sempat resmikan pernikahan, berarti akulah satu-satunya suami sejati. Kalian sangat menyebalkan. Aku hanya ingin naik tingkat, bukan cari cinta. Tak bisakah? Hope, di surga ada peraturan. Ujian cinta harus kau lewati untuk naik tingkat. Kalau tidak, latihan 10.000 tahun pun Tapi awalnya kau bilang, keturunanku kurang beruntung. Sudah kuperbaiki nasib mereka. Sekarang alasannya ujian cinta, kalian asal buat aturan saja. Kau salahkan kami tanpa alasan. Lagi pula, Cicit itu bukan darah daging. Hanyalah anak angkat di hidup ketiga yang kau beri Margatot. Atasan sudah menetapkan. Kalau ujian cinta ke-10 tetap gagal, kesempatanmu naik tingkat hilang selamanya. Harusnya kamu bicara dari tadi. Kamu sudah gagal 9 kali. Siapa yang berani mengungkitnya sekarang? Jadi kami berkumpul dan menyusun rencana. Kami akan memintamu minta maaf ke keturunanmu, lalu membuatmu jatuh cinta pada orang ke-10 yang ditakdirkan untuk. Dengan begitu, masalah perasaanmu akan teratasi. Sudah, cukup dengan obrolan ini. Katakan saja padaku, bagaimana cara naik tingkat sebenarnya? Sekarang masalah sebenarnya adalah diri. Hati berusia ribuan tahun milikmu ini. Bisakah setidaknya kamu mencoba merasakan sesuatu? Jadi intinya, kalau aku benar-benar jatuh cinta ke Eddie, aku bisa naik tingkat? Apa kamu yakin tidak akan ada syarat baru yang muncul di menit terakhir? Tidak. Jangan marah. Kali ini benar-benar tidak ada syarat tambahan. Harapan. Ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus berhasil. Mencintai seseorang harus disertai kepedulian. Tapi seperti apa rasanya peduli pada seseorang? Harapan. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku dan membantumu akhirnya naik tingkat. Bukankah ini hanya perasaan suka? Bisa terjadi kapan saja.
Ayo mulai. Ya ampun. Di sini masih ada lagi. Di sini. Di sana. Ah. Baiklah, tidak apa, aku hanya bercanda. Coba lihat saja. Ah, aku tidak melihat. Oke, cukup sudah. Aku tersesat. Tuan Under, leluhur, ada yang tidak beres. Queen diculi oleh Glenn. Aku akan menyelamatkannya. Kita berangkat bersama. Eddie, cepat kembali, bajingan Fred itu mencoba membunuh kakekmu. Kita akan berpencar. Cicit, kamu dan Eddie selamatkan kakek. Jangan khawatir, aku akan evakuasi Queen. Sayang, hati-hati di sana. Percayalah padaku. Queen, akhirnya kau sadar. Santai saja. Kami tidak akan menyakitimu. Apa yang kalian inginkan? Grace, kau sahabatku. Mengapa kau lakukan ini? Sahabat? Sejak kau mulai kenal Hope, kau lupa sahabatmu sendiri. Itu tidak benar. Kalau aku melupakanmu, tak akan datang menemuimu hari ini. Sudah, berhenti berpura-pura. Hope sudah tak kau dikilik. Coba tebak, apakah sahabatmu ini akan datang menyelamatkanmu? Nona Baker, mungkin kau tak tahu. Hope bukan orang biasa. Aku sudah siapkan jebakan sempurna. Begitu dia masuk, nyawanya tamat. Duduk dan tonton saja. Tuan Glenn. Ritual pengambil alihan sudah siap. Begitu Hope mendekati Queen, aku bisa kuasai tubuhnya. Setelah dia mati, Eddie tak punya sandaran. Dan Under Group jadi milikmu. Ini masih siang bolong. Mimpi apa lagi? Hope, jangan masuk. Ada jebakan. Hope. Masalahnya, kau mau menyerah begitu saja? Kukira kau punya kekuatan. Jadi, ini alasanmu memisahkan aku dengan Eddie? Benar, aku selalu heran mengapa auramu terus memudar. Ternyata, begitu kau meninggalkan Eddie, kekuatanmu langsung hilang. Jadi, takut masuk? Kemarin sok jagoan ya? Hope, jangan khawatirkan aku. Pergi saja, mereka mau mencuri jiwamu. Diam. Mencuri jiwa? Sejak kapan Master Bradford punya ilmu terlarang itu? Nona Baker, kau benar-benar mau mengorbankan diri? Baik, kabulkan dulu permintaanmu. Glenn, bayangkan. Keluarga Baker takkan membiarkanmu. Keluarga Baker bukan apa-apa. Kau cuma sampah yang dibuang Eddie. Bersama aku adalah keberuntunganmu. Hope. Queen mengira kau temannya. Nyatanya, kau cuma pengecut egois. Kau lebih mau lihat dia disakiti daripada membantunya. Berhenti. Lihat itu, harapan hampir padam. Kalau nurut sama aku dan ikut, nanti aku balik ke Undercorp. Kau bisa jadi selingkuhanku. Sama kau? Mending main sama anjing. Hope, tubuhmu lebih bagus buat naik level dari punya. Kalau aku ambil jiwamu, aku yang akan naik tingkat. Sepertinya, pelajaran yang kuberi kemarin masih kurang. Tuan Bradford. Bukannya kau sudah kehilangan kekuatan? Untuk lawan sampah macam kalian, aku nggak perlu kekuatan.
Fred, Bonatang Cow. Fred, berani-beraninya lukai ayah sendiri. Lebih hina dari binatang. Tenang, bilang saja apa mau, tapi sentuh kakek sedikit saja. Kusumur hidupmu akan kau habiskan. Dikurang sama Veronica. Ayah. Aku takkan lukai ayah. Aku cuma mau Eddie tetap di sini. Maksudmu apa? Eddie, jangan khawatirkan aku. Cepat selamatkan Hope. Tenang, kek, Glenn sendiri. Nggak bisa apa-apa ke Hope. Ini makin eut la Tuan Bradford. Sang leluhur kehilangan kekuatan. Kalau menjauh 100 meter darimu, ini pasti pengalihan. APA. Eddie, pantaskah bertarung dengan saudara sendiri demi wanita? Santai. Kami cuma mau nyawa Hope. Kami nggak akan celakai keluarga sendiri. Kilyarga. Sejak kau mengusir ibu dan aku keluar dari Under House, kami bukan lagi keluargamu. Tidak. Itu tidak benar. Waktu itu, aku dikendalikan Veronica. Eddie, kumohon, aku memintamu. Veronica sudah mendapat balasannya. Lepaskan Glenn kali ini, oke? Asal kau tidak sakiti kakek, aku setuju untuk mencoba rukun dengan Glenn. Baik. Aku tidak pernah benar-benar ingin menyakiti ayah. Seseorang cepat. Seseorang cepat. Kau tidak apa-apa? Eric, kupercayakan ini padamu. Oke. Fred, aku salah menilaimu. Kau tak hanya lemah dan egois, tapi juga munafik. Sebentar lagi selesai. Queen, ini sudah selesai. Ayo pergi. Kau menjijikan. Hope, terlalu sulit memancingmu masuk. Untungnya aku buat ritual palsu, agar kau lengah. Kalau tidak, mungkin aku tak bisa menangkapmu. Hope, kali ini kau takkan bisa kabur, kan? Mengapa? Kau jelas tak punya kekuatan untuk mengaktifkan arai penguasaan. Apa yang kau lakukan? Penjahat selalu banyak bicara. Kau pikir aku akan memberitahumu? Arai penguasaan, aktifkan. Kau rela mengorbankan sisa umurmu sendiri hanya untuk mengaktifkan arai penguasaan. Pantasan kau sangat berpengalaman selama ini. Rupanya kau tahu banyak hal. Apa kau sadar jika gagal, kau akan musnah sepenuhnya? Musnah? Begitu kudapatkan jiwamu, aku akan bisa naik tingkat. Hahaha. Kau yakin sekali akan berhasil? Kau sudah di ambang maut. Sebaiknya urusi nasibmu sendiri. Hope. Quinn, Eric itu pria baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku Yanyi akan melakukannya. Katakan padaku. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Masih berusaha menyelamatkan orangnya? Lihat luka tusuk di tubuhnya. Siapa yang melakukan ini? Tidak, bukan begitu.
Hope, maafkan aku, Hope. Ini semua salahku. Sepertinya aku tak bisa melewati patah hati terakhir ini. Sungguh konyol. Baru sekarang, aku sadar, aku sebenarnya enggan melepasnya. Aduh. Tuan Glenn, orang itu menyeramkan. Kita tak bisa menghentikannya. Bodoh, Eddie. Jika kau tak ingin Hope mati, teruslah berjalan. Hope. Glenn. Jika kau punya dendam, lampiaskan padaku. Lepaskan Hope. Kau ingin kubebaskan dia? Boleh. Potong kedua tanganmu sendiri. Dan kulepaskan dia. Baik, aku berjanji. Tuan Unda, tolong jangan. Sial, selalu merusak rencanaku. Tuan Unda. Hope ada di dalam. Ku barusan menghitung. Begitu kau sampai ke sini. Kau sudah dalam jarak 100 meter darinya. Kenapa? Kenapa kekuatanku tidak berpengaruh sama sekali padamu? Jangan menangis. Kau sudah latihan bertahun-tahun. Kau telah lihat banyak kehidupan dan kematian. Tak ada yang perlu ditangisi. Perlahanlah. Aku janji akan menyelamatkan. Lari, cepat. Lelur, jangan kotori tanganmu. Hukum akan menghukumnya setimpal. Glenn, masuk penjara, dan temui orang tuamu. Glenn, kau diduga melakukan pembunuhan berencana. Kamu ditahan sesuai hukum. Maaf. Maaf aku terlambat datang. Ayo ke rumah sakit. Ja. Ayo Greco. Kenapa kau begitu bodoh? Yang penting kau selamat. Hanya itu yang berarti. Tidak, aku juga ingin kau hidup. Jika kau mati, aku akan merobohkan gerbang neraka sendiri. Aku tak ingin kau mati. Aku ingin kau tetap hidup. Sayang. Katakan padaku. Apa aku kelemahan takdirmu? Apa yang kau bicarakan? Aku tak ingin punya kelemahan takdir. Dan kau juga bukan milikku. Jadi semua pengorbanan dan rasa kasihan diri itu. Aku tak mau menerima. Kau mengerti? Bukankah itu artinya? Apa kematianku jadi sia-sia? Ya. Yeah. Semua akan sia-sia. Jangan mati. Pencabut nyawa sudah punya banyak jiwa. Dia tak perlu milikmu juga. Sayang. Kau pasti bisa melewati ini. Eddie under. Bayangkan. Aku tak mau lanjut lagi. Aku tak ingin naik tingkat. Tolong bangun ya. Eddie. Dewa petir. Kaluar sekarang juga. Hope, ada apa denganmu? Aku tak akan naik tingkat lagi. Aku mau kau hidupkan dia sekarang. Aku tak ingin naik tingkat lagi. Bukankah itu Eddie Anda? Bagaimana dia mati? Pasti ada cara menyelamatkannya, kan? Jika kau punya cara, berapapun harganya, akan kubayar. Hei, bukan aku tak mau membantu, tapi kami para dewa tak bisa mencampur takdir manusia. Ambil kekuatanku. Hampir 10.000 tahun, cukup untuk menukar nyawanya, kan? Kau bercanda, Hope. Dia cuma titik kecil dalam hidup panjangmu. Kau akan menukar kekuatanmu. Untuk nyawa manusia biasa, seberapa berharganya? Sangat berharga.
Dulu tak ku mengerti, tapi sekarang aku paham. Tempinya, hidupku tak ada artinya. Daripada kesepian abadi, lebih baik ku tempuh puluh tahun menua bersamanya. Sayang, jangan. Orang biasa benar-benar menciptakan wujud roh. Eddie, benarkah ini kamu? Sayang, aku sudah mati. Jangan sia-siakan tenagamu untuk menyelamatkanku. Menaikkan tingkat telah menjadi mimpimu selama ribuan tahun. Jangan menyerah untuk apapun. Kalau tidak, meski kau hidupkan aku kembali, aku takkan sanggup menatapmu. Parenti Merenjak, karena ini hidupku, aku berhak memilih cara menjalaninya. Dewa Petir, mari kita mulai. Aku akan tukar seluruh kekuatanku untuk nyawanya. Harapan, jangan lakukan ini. Aku sungguh tak membutuhkannya. Diam. Sayang, pikirkan semua yang kau jalani selama ribuan tahun. Segala penderitaan, segala pengorbanan, hanya untuk kesempatan naik tingkat. Aku ingin melihatmu di puncak, bukan melepas semua yang sudah kau perjuangkan hanya karena aku. Sudah, berhenti bicara. Dewa Petir, kenapa belum mulai juga? Dewa Petir, kau ini dewa. Pasti ada cara membantuku naik tingkat, kan? Apa yang kau lakukan? Sayang, aku tak mau kau jatuh dari surga untukku. Aku bisa memanjat ke surga untukmu. 1000 tahun tak cukup? Akan ku coba 10.000 tahun. Jangan lakukan ini. Apa kau tahu arti 10.000 tahun? Aku tahu. Tapi jika kau bisa bertahan, aku juga bisa. Aku rela jalani semua yang kau alami. Baik, cukup sudah. Barusan Cupid mengirimiku pesan. Kalian berhasil melewati ujian cinta di kehidupan ini. Setelah naik tingkat dan jadi abadi, jika butuh roh, sebagai pelayan, atau murid, semua terserah kalian. Kau serius? Jika aku bohong selama 10.000 tahun, biar petir menyambar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begitu aku mau naik tingkat. Aku ingin naik tingkat. Apa yang kau tabu, itu yang kau tuai. Sepertinya Eric sudah menjalankan grup Under dengan cukup baik. Tentu saja, ayah. Siapa yang melatihnya? Sejujurnya, kurasa, kalian sudah lama engine berlimpah, dan biarkan orang lain mengurus semuanya. Sayang, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku sekarang sama seperti kita berdua tak bisa menampakkan diri. Bukan aku tak mau membantu. Aku memang sudah tak punya tenaga. Sayang. Wah, lumayan. Ototmu makin kuat. Sepertinya kita bisa meningkatkan jadwal latihan kita. Jadi kita latihan di kolam lagi hari ini? Tentu. Cupid bilang, disitulah kita pertama bertemu. Berlatih di sana akan percepat kemajuan kita. Hei, sayang. Sayang, Lia. Sepertinya, Ancestor dan Eddie kembali lagi. SST. Jangan berisik. Jangan ganggu mereka. Nok. Kuharap kau hidup damai dan selalu dilimpahi keberuntungan. Sayang. Mereka sudah punya anak kedua. Kapan kita punya keajaiban kecil kita? Saat kau naik level. Kalau begitu aku harus makin giat.